Perkenalkan, nama saya Lisa Aprilia, saya dari Prodi Budidaya Ikan B dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha budidaya ikan cupang. Yang pertama itu ada latar belakang usaha dalam budidaya ikan cupang, yaitu satu, potensi perikanan di Indonesia, subsektor yang memberikan PDB tertinggi dalam sektor perikanan, yaitu kedua ada komoditi perikanan, di mana ikan hias merupakan komoditas penghasil devisa dan pendapatan bagi perikanan. Yang ketiga itu ada keragaman ikan hias di Indonesia. Indonesia mempunyai lebih dari 1000 spesies jenis ikan hias, yaitu salah satunya ikan cupang. Yang keempat itu ada permintaan pasar terhadap ikan cupang. Selanjutnya ada gambaran umum dalam usaha budidaya ikan cupang, yaitu khusus usaha budidaya ikan cupang khusus memproduksi ikan cupang aduan ataupun kontes. Kalau usaha perorangan, yaitu dimana usaha ini memanfaatkan lahan perkarangan rumah sebagai tempat usahanya. Yang ketiga itu produksi, yaitu produksi yang dilakukan berkisar ribuan jenis tergantung dengan permintaan pasar, seperti pengepul yang akan dijualkan atau dipasarkan kembali kepada masyarakat. Yang keempat itu usaha pengembangan, yaitu dalam pengembangan ini meningkatkan kapasitas produksi jenis ikan dan membangun tempat baru untuk menampung lebih banyak. Selanjutnya itu ada rancangan teknis usaha. Yang pertama, rancangan teknis usahanya itu harus memiliki lahan yang dimiliki hanya sekitar 5x10 meter kuadrat dan akuarium sebagai pembesaran sekitar ukuran akuarium itu 20x20x50 cm. Yang kedua itu ada tahap budidaya. Yang pertama itu harus memilih indukan cupang, baik jantan ataupun betina, yang siap untuk dipijakan. Kedua, proses pemijahan ikan cupang. Selanjutnya pembesaran ikan cupang. Yang ketiga rancangan teknis usaha, yaitu komoditas. Yang pertama itu ketersediaan sumber air. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusianya. Yang ketiga itu ada permintaan pasar. Adapun rancangan teknis usahanya yaitu sarana dan prasarana. Sarana itu meliputi akuarium, styrofoam, pakan, dan alat penunjang lainnya. Kalau prasarana itu transportasi dan komunikasi, baik itu dalam media sosial atau dalam sekitaran lingkungan rumah. Selanjutnya ada SWOT analisis, yaitu yang pertama itu ada strength, potensi lahan yang masih luas. Yang kedua, teknik budidaya mudah. Yang ketiga, adanya kelembagaan kelompok budidaya ikan. Kalau yang kedua itu ada kelemahannya, yaitu kelemahan dalam budidaya ikan cupang. Yang pertama, intensifikasinya lahan kurang, aktivitas kelompoknya kurang, dan teknik budidaya masih konvensional, dan harga relatif murah. Kalau yang ketiga itu ada peluang, di mana budidaya ikan cupang ini bisa dijadikan peluang usaha sampingan. Yang kedua itu pengembangan jejaring kerjasama. Dan yang ketiga itu ada kontes ikan cupang ataupun perlombaan yang diadakan setiap akhir pekan. Yang keempat itu ada ancaman, yaitu ancaman dalam budidaya ikan cupang itu persaingan yang semakin ketat. Kedua itu penyakit terhadap ikan cupang yang semakin sering.
Yang ketiga itu harga pakan ikan tidak stabil. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu saya memakai analisis SDP, segmentation, targeting, dan positioning, yaitu meliputi segmentasi geografis, segmentasi demografi, dan segmentasi fisiografi. Yang kedua itu ada targeting, yaitu mengelompokkan tiap kalangan konsumen dengan mendirikan toko pusat dengan target semua masyarakat. Sedangkan yang ketiga itu ada positioning, yaitu membangun kepercayaan pelanggan terhadap produksi ikan cupang atau suatu usaha. Selanjutnya itu ada analisis permintaan dan penawaran, yaitu di mana permintaan dan penawaran itu permintaan pasar yang didasarkan oleh hobi masyarakat ataupun kolektor ikan hias. Kalau penawaran itu biasa dilakukan pada pengepul ikan cupang aduan untuk dijualkan atau dipasarkan kembali. Selanjutnya aspek manajemen. Di sini saya memiliki visi misi dan nilai dasar dalam usaha budidaya ikan cupang, yaitu visinya menjadi pembisnis pilihan pelanggan pecinta ikan. Yang kedua, misinya itu mengelola bisnis sejujur-jujurnya supaya menjadi pilihan pelanggan. Yang kedua, menjaga kualitas ikan. Yang ketiga, mengutamakan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Adapun nilai dasarnya yaitu jujur, ramah, dan berkualitas. Kalau aspek manajemen dalam perancangan pemasaran yaitu memilih target pasar dalam memiliki prospek bagus dan melakukan usaha-usaha promosi. Kalau struktur organisasinya terdapat marketing dan develop, yaitu dari pemilik seterusnya ke pemimpin operasional dan pemeliharaan budidaya. Selanjutnya analisa usaha, yaitu dimana dalam usaha budidaya ikan cupang pengertian dari biaya tetap yaitu pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada tingkat atau barang jasa. Contohnya itu akuarium, wadah, dan induk cupang dan lain-lain. Biaya tidak tetap itu seperti pengeluaran yang dikeluarkan secara berubah-ubah seperti listrik, pakan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Total biaya produksi itu biaya tetap sama dengan rumus biaya tetap ditambah biaya tidak tetap, di mana biaya tetap itu 1.467.000 dan ditambah 521.000, hasilnya itu 1.988.000. Laba dan rugi usaha yang dilakukan pembudidaya ikan cupang yaitu selama produksi telur atau benih dengan 4 kali pemijahan per periode menghasilkan telur 1.440 ekor benih dan menghasilkan penjualan satu siklus, yaitu satu siklus sama dengan 5 bulan. Harga benihnya itu sekitar 7.000, maka keuntungan yang didapat sebanyak adalah 10.800.000 per satu siklus atau 5 bulan. Analisis pendapatannya yaitu total pendapatan dikurang total biaya. Total pendapatan kita 10.800.000 dan dikurang total biaya 1.988.000 sama dengan 8.902.000 rupiah. Selanjutnya analisis usaha R atau C, yaitu penerimaan per dibagi biaya produksi, yaitu penerimaan atau pendapatan kita 10.800.000 dibagi 1.988.000 rupiah sama dengan 5,4. Artinya setiap investasi sebesar 1,00 akan menghasilkan 5,43.
Dari hasil perbandingan di samping, dalam satu siklus produksi benih ikan cupang mempunyai nilai sebesar 5,43, maka satu siklus produksi benih ikan cupang 450 ekor benih per siklus, maka biaya yang didapatkan sebesar 1.577.419.000. Selanjutnya, adapun aspek pasar, yaitu permintaan pasar dipasarkan di kios-kios atau di stand konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Kalau yang kedua itu selera dan tingkah laku pembeli. Selera dan tingkah laku pembeli berbeda tergantung daya tarik dan tren jenis ikan cupang. Yang ketiga itu ada kemampuan konsumen, yaitu kemampuan daya beli konsumen berdasarkan kehidupan ekonomi masing-masing pembeli. Yang keempat itu ada siapa yang menjadi konsumen itu, yaitu mayoritas adalah penggemar ikan cupang dan sekedar masyarakat yang mengikuti tren. Inilah hasil presentasi saya. Kalau ada salah, maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.